Indonesia punya andalan baru di kejuaraan dunia. Pasangan muda ini mendapatkan hasil drawing yang mengejutkan dan siap mengancam para unggulan. Halo para pecinta bulu tangkis, jendrang perang untuk turnamen paling bergengsi tahun ini akan segera ditabuh. Hasil drawing kejuaraan dunia BWF 2025 di Prancis baru saja dirilis dan ada banyak sekali kejutan serta potensi laga panas yang sudah menunggu di depan mata. Betul sekali, semua mata tentunya tertuju pada wakil-wakil Indonesia. Tapi kali ini ada satu sorotan khusus yang mencuri perhatian. Bukan hanya para senior, tapi ada andalan baru yang kini menjadi tumpuan harapan di sektor ganda campuran. Mereka adalah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Pasangan muda ini benar-benar fenomenal. Ingat, mereka adalah juara Macau Open 2025. Tidak berhenti di situ, mereka berhasil menembus babak 16 besar Japan Open Super 750 dan bahkan mencapai semifinal China Open Super 1000. Ini adalah bukti bahwa mereka bukan pemain sembarangan. Pelatih kepala ganda campuran Rioni Mainaki bahkan secara terbuka menaruh target tinggi di pundak mereka. Coach Rioni bilang, "Saya selalu punya prinsip begitu untuk target, menekankan bahwa setiap atlet di Pelatnas Cipayung harus punya mimpi besar sesuai dengan kemampuan mereka yang sudah terbukti." Dan melihat hasil drawing mereka, sepertinya semesta mendukung. Jafar dan Felicia mendapatkan bye di babak 64 besar. Artinya, mereka bisa menyimpan tenaga dan langsung melaju ke babak 32 besar tanpa perlu bertanding di laga pertama. Di babak 32 besar, lawan mereka adalah pemenang antara pasangan Serbia, Mihaljo Tomic dan Angela Fitman, atau pasangan Israel, Misha dan Svetlana Zilberman. Jika melihat peringkat, di atas kertas, Jafar dan Felicia jauh lebih diunggulkan untuk melewati hadangan ini. Nah, tantangan sesungguhnya akan datang di babak 16 besar. Jika semua berjalan lancar, mereka berpotensi besar bertemu dengan unggulan dari Malaysia, Chen Tangjie dan Toh Iwei. Ini akan menjadi laga yang sangat emosional dan penuh gengsi. Kenapa emosional? Karena Jafar dan Felicia sudah 2 kali bertemu dengan Chen dan Toh tahun ini, dan sayangnya mereka belum pernah menang. Pertemuan di kejuaraan dunia ini bisa menjadi panggung pembalasan yang sempurna, momen untuk membuktikan bahwa mereka sudah naik level. Coach Rioni pun sadar akan potensi ini. Beliau berkata, dengan kesalahan kecil saja, mereka sudah tahu evaluasi. Kalau benar-benar konsentrasi serius, kalau fit, saya yakin bisa. Beliau melihat Jafar dan Felicia sebagai paket lengkap yang hanya perlu membuktikan mental juang mereka. Para pemainnya sendiri juga punya ambisi besar. Felicia, yang baru berusia 19 tahun, mengatakan bahwa mereka mencoba mengubah pola pikir. Meskipun ini kejuaraan dunia, mereka akan menghadapinya seperti turnamen Super Series biasa untuk mengurangi tekanan, sebuah mentalitas yang matang dari pemain muda. Jafar yang berusia 24 tahun dan Felicia kini menjadi ganda campuran dengan peringkat terbaik di Indonesia. Mereka sadar target yang diberikan cukup berat, tapi seperti kata Felicia, jangan terlena tahu-tahu udah tua. Mereka siap mengejar target masuk 10 besar dunia tahun ini. Tentu saja, kita juga tidak boleh melupakan wakil lainnya. Di tunggal putra, Jonathan Kristiani akan menghadapi Matthias Kiklitz, Alwi Farhan melawan Nguyen Haidang, dan Anthony Sinisuka Ginting ditantang Toma Junior Popov. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan bertemu Petra Majsnerova dari Ceko, sementara Putri Kusuma Wardani akan melawan Lo Sinian Happy dari Hong Kong. Sektor ganda putra dan putri kita juga banyak yang mendapatkan bye di babak pertama, sebuah keuntungan awal yang bagus. Namun, sorotan utama tetap pada Jafar dan Felicia. Mampukah mereka membalaskan kekalahan dari wakil Malaysia dan melaju lebih jauh? Mampukah mereka membuktikan bahwa mereka adalah harapan baru yang bisa diandalkan untuk meraih medali? Kita semua tentu berharap yang terbaik. Perjalanan mereka di kejuaraan dunia 2025 ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Mari kita doakan dan dukung perjuangan seluruh tim Indonesia di Prancis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.
Jonathan Christie berpeluang besar bertemu musuh bebuyutannya, Lee Chao-chiu, di kejuaraan dunia 2025. Halo para penggemar bulu tangkis. Di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami dengan kabar terbaru yang akan membuat jantung kalian berdebar. Kejuaraan dunia 2025 sudah di depan mata, dan semua mata tertuju pada salah satu harapan terbesar kita di sektor tunggal putra, Jonathan Christie. Betul sekali. Jonathan, yang saat ini menduduki peringkat 5 dunia, mendapatkan undian yang cukup menarik. Ada potensi pertemuan yang sangat dinanti-nantikan. Sebuah duel klasik yang selalu menyajikan tontonan luar biasa. Kita berbicara tentang kemungkinan Jonathan Christie berhadapan dengan musuh bebuyutannya, Lee Chao-chiu dari Hong Kong. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Setiap kali Jonathan dan Lee Chao-chiu bertemu, selalu ada drama, selalu ada poin-poin panjang yang menguras emosi. Rivalitas mereka sudah terukir dalam sejarah bulu tangkis, dan kini panggung kejuaraan dunia di Paris, Prancis, siap menjadi saksi bisu pertarungan sengit berikutnya. Mari kita bedah jalur Jonathan menuju potensi pertemuan epik ini. Di babak 64 besar, Jonathan akan memulai perjalanannya melawan wakil asal Jerman, Matthias Kiklitz. Di atas kertas, ini adalah lawan yang seharusnya bisa diatasi oleh Jonathan dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Kemenangan di babak pertama akan membawa Jonathan ke babak 32 besar. Di sana, ia akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara pemain kelahiran Indonesia yang kini membela Azerbaijan, Ade Reski Dwi Cahyo, melawan Koki Watanabe dari Jepang. Kedua pemain ini memiliki gaya bermain yang berbeda, dan Jonathan harus siap dengan segala kemungkinan. Jalur ini memang terlihat cukup bersahabat di awal, memberikan Jonathan kesempatan untuk menemukan ritme terbaiknya dan beradaptasi dengan atmosfer kejuaraan dunia. Ini sangat penting, mengingat Jonathan bertekad untuk membawa pulang medali dari ajang bergengsi ini, terutama karena ia belum meraih gelar apapun pada musim ini. Ambisi Jonathan untuk meraih gelar di kejuaraan dunia sangat besar. Sebagai mantan juara Asia, ia tahu betul bagaimana rasanya berdiri di podium tertinggi. Namun, kejuaraan dunia adalah level yang berbeda, di mana setiap pertandingan adalah final dan setiap lawan adalah ancaman serius. Dan jika Jonathan berhasil melewati semua hadangan di babak-babak awal, maka panggung akan siap untuk pertarungan yang paling dinanti. Di babak perempat final, Jonathan Christie berpeluang besar untuk bertemu dengan Lee Chao-chiu. Ini adalah pertandingan yang akan membuat para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia menahan nafas. Lee Chao-chiu dikenal dengan gaya bermainnya yang agresif dan pukulan-pukulan keras yang seringkali mengejutkan lawan. Ia adalah pemain yang tidak pernah menyerah dan selalu memberikan perlawanan sengit hingga poin terakhir. Jonathan harus mempersiapkan strategi terbaiknya untuk menghadapi tantangan ini. Pertemuan terakhir mereka selalu menyisakan cerita. Ada kemenangan dramatis, ada juga kekalahan tipis yang menyakitkan. Ini bukan hanya tentang teknik dan fisik, tapi juga tentang mental. Siapa yang lebih siap secara mental, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Kejuaraan dunia adalah ajang pembuktian. Bagi Jonathan, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia adalah salah satu tunggal putra terbaik di dunia. Medali di kejuaraan dunia akan menjadi pencapaian yang sangat berarti dalam karirnya dan akan menjadi dorongan besar untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Kita semua berharap Jonathan bisa tampil maksimal, fokus di setiap pertandingan, dan mewujudkan impiannya untuk meraih medali. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi Jonathan untuk berjuang di Paris. Mari kita doakan yang terbaik untuk Jonathan Christie. Jadi, apakah Jonathan Christie akan berhasil melewati semua rintangan dan mewujudkan duel epik melawan Lee Chao-chiu? Dan jika itu terjadi, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Berikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Tetap pantau terus channel kami untuk update terbaru dari kejuaraan dunia 2025. Jangan sampai ketinggalan setiap momen serunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah 11 tahun bersama,
Kejuaraan Dunia 2025 di Paris bisa menjadi panggung perpisahan emosional bagi Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Sebelum mereka tampil dengan pasangan baru. Penggemar bulu tangkis Indonesia siap-siap untuk sebuah momen yang mungkin akan sangat emosional. Pasangan ganda putra kesayangan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, akan segera tampil di panggung terbesar, Kejuaraan Dunia 2025 di Paris. Namun, di balik gengsi turnamen ini, ada sebuah cerita yang lebih besar, sebuah drama yang menyentuh hati kita semua. Benar sekali, kejuaraan dunia di Paris ini bisa jadi bukan hanya sekedar turnamen biasa bagi mereka, tapi sebuah panggung perpisahan. Setelah 11 tahun yang luar biasa panjangnya membangun chemistry di Pelatnas Cipayung, ini bisa menjadi pertandingan terakhir mereka sebagai pasangan Fajar Rian yang kita kenal dan cintai. Sebuah akhir dari sebuah era yang begitu membanggakan. Keputusan ini datang setelah pelatih mencoba kombinasi baru yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, Fajar Alfian telah dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri dalam 2 turnamen besar, Japan Open dan China Open. Hasilnya, mereka langsung merebut 1 gelar juara di China Open Super 1000, sebuah pencapaian yang membuat para pelatih berpikir keras. Tentu saja, kesuksesan Fajar dan Fikri ini memicu strategi baru. Pelatih ingin melihat apakah mereka bisa menjaga konsistensi di level tertinggi. Di sisi lain, Muhammad Rian Ardianto juga tidak dibiarkan sendiri. Dia akan mendapatkan pasangan baru yang tak kalah tangguh, yaitu Yeremia Erich Yoce Yakob Rambitan, sang mantan juara Asia. Duet baru Rian dan Yeremia ini akan langsung diuji di 2 turnamen beruntun bulan depan, yaitu China Masters World Tour Super 750 dan Korea Open World Tour Super 500. Ini adalah sebuah pertarungan besar dari tim pelatih, mencoba meracik ulang kekuatan ganda putra Indonesia untuk masa depan. Namun, sebelum kita melihat formasi-formasi baru itu beraksi, ada satu tugas terakhir yang harus diselesaikan oleh Fajar dan Rian bersama-sama. Kejuaraan dunia, sebuah panggung yang sempurna untuk sebuah penutup yang manis atau mungkin sebuah pembuktian terakhir bahwa mereka masih layak dipertahankan sebagai pasangan utama. Rian Ardianto sendiri mengungkapkan perasaannya. Dia berkata, "Sebisa mungkin pasti pengen memberikan yang terbaik, tapi saya juga pengen kontrol juga, jangan terlalu menggebu-gebu, takutnya malah jadi bumerang, malah kitanya jadi terlalu beban." Ini menunjukkan betapa besar tekanan psikologis yang mereka hadapi saat ini. Fajar juga menambahkan, ya persiapannya pasti sudah maksimal, tinggal menunggu hari H. Kita juga di minggu-minggu krusial ini, dalam arti minggu-minggu yang kita harus jaga fokusnya dan kesehatannya. Mereka berdua sadar betul bahwa setiap detik di sisa waktu persiapan ini sangatlah berharga. Yang paling menyentuh adalah pengakuan Fajar tentang perjalanan 11 tahun mereka. Dia bilang, ya kalau dari saya pribadi, yang pasti pengen berbuah manis sama Rian. Sudah 11 tahun juga ya hari kemarin, karena ada yang ngirim nasi dari tim Fajri. Ngirim nasi sebagai syukuran 11 tahun. Momen ini menunjukkan betapa dalamnya ikatan mereka, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai sahabat. Dan tentu saja, ada satu mimpi besar yang belum mereka ujikan bersama. Yang pasti pengen juara dunia, karena kami juga belum pernah meraih titel itu, baru juara 3. Tapi di tahun ini, semoga harapan itu bisa membuahkan hasil, kata Fajar. Sebuah harapan yang menjadi doa bagi jutaan penggemar mereka di seluruh dunia. Pelatih kepala ganda putra Aryono Miranat juga memberikan pandangannya. Dia mengakui bahwa performa Fajar dan Fikri yang menjanjikan menjadi dasar dari eksperimen ini. Dia ingin melihat konsistensi dari pasangan baru tersebut di level atas, sebuah langkah strategis yang harus diambil demi regenerasi dan prestasi jangka panjang. Jadi, apa yang akan kita saksikan di Paris nanti? Apakah ini akan menjadi tarian terakhir yang indah dari Fajar dan Rian yang ditutup dengan medali emas kejuaraan dunia? Atau justru menjadi sebuah pertandingan perpisahan yang penuh dengan air mata? Apapun hasilnya, perjalanan 11 tahun mereka adalah sebuah warisan yang tak akan pernah terlupakan. Mari kita berikan dukungan penuh kita untuk perjuangan terakhir mereka sebagai Fajri.